kampung Rana dalam daerah Kota Padang. Ada sebuah rumah kayu buat tok sem. Kalau dicari mula kini bentuk rumah tu, cuy tu bana sawa katu itu. Rumah tu lalamu indak bapa liaro, cuy tu bana sakutiku. Karena sekali ia nanado di dalam rumah tu lah kotor mula seluruhnya. Cuy tu bana sawa katu itu. Serato tampiknya mula indak bakatan tuan. Iyo baramu rumah Datuk Maringgi tuan. Datuk Maringgi surang sudagar orang tasabui kayo di Kota Padang. Walaupun ninyo tasabui mula Datuk Maringgi, ninyo bukan penghulu adat tapi panggilan saja bagi diri. Kau itu pendekar 5. Ya Datuk. Inyo seorang bagil cuy tu bana sakutiko asa inyo manarima orang tak antu dinyo selang tanggang manenggang tabuju lalu tabalintang patah. Jangan itu. Ini saja. Kenapa tidak lampu gantung saja Datuk? Cahayanya terang. Siapa yang beli minyaknya? Tidak ada isinya Datuk. Ada. Lampu itu terakhir aku nyalakan waktu aku kawin dengan istri mudaku. Sudah itu tidak lagi. Kalau aku ingat bagaimana borosnya aku waktu itu, sesak dadaku. Kalau sampai merusak badan, kenapa Datuk nyalakan? Terpaksa. Pertama, aku harus dan ingin melihat muka istri baruku itu. Kedua, aku harus menghitung mas kawin. Bagaimana urusan kita di Hulu Limau Manis? Gagal Datuk. Gagal? Kenapa jadi begitu? Murid-murid kita tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang jadi guru waktu itu? Si Patah Datuk. Kenapa bukan kau? Saya ke Bukit Putus. Sekarang mana dia? Masuk Rumah Batu. Rumah Batu? Penjara mana? Yang di Lubuk Begalung. Apa namaku dia sebut-sebut? Tidak Datuk. Usahakan supaya dia keluar sebelum perkaranya disidangkan. Sudah itu, suruh dia ke Tarusan. Bekerja mencari rotan supaya jangan dilihat orang. Lalu yang ke Bukit Putus. Kenapa kau yang ke Bukit Putus? Ada ilmu baru datang Datuk. Kalau saya membantu si Patah, mungkin ilmu itu dibawa orang ke tempat lain Datuk. Jadi saya tuntut sendiri. Dapat? Dapat Datuk. Sekarang saya tanam dalam tanah dekat Tanah Merah. Harganya kira-kira 6 atau 700 Datuk. Semuanya emas dan intan. 2 orang murid yang membantu saya minta bagiannya Datuk. Nanti saya beri 50. Mereka minta 100 Datuk. 100? Itu terlalu banyak. Harga beras cuma 6 sen segantang. Sudahlah. 75. Bawa ilmu itu kemari. Bawa sekali tukang emas kita supaya emas itu bisa dilebur. Apalagi? Tukang cetak kita kemarin malam mati. Mati. Carikan gantinya. Orang yang bisa dipercaya. Cuma sekarang jangan terlalu banyak mencetak uang perak. Uang emas saja dilebihkan. Uang perak mudah dikenali orang. Apalagi? Soal toko Bombay itu Datuk. Soal itu nanti saja. Sekarang ada soal lain. Kau ikut aku. Kita kemana Datuk? Nanti kau lihat sendiri. Baik Datuk.
orang di depan. Mataku kurang awas. Jalan. Berhenti! Siapa kau? Tunggu! Dato' berhenti! Oh, maaf, Dato' berhenti. Ini orang saya yang mau saya perkenalkan. Pendekar 5. Maaf, Pendekar 5. Tidak apa-apa. Di mana kita bicara? Silakan, Kuda Tua. Maaf, Kuda Tua. Baju Kuda Tua basah. Mari saya perintah. Ini kebun kelapa siapa, Datuk? Ya, Bagindo Sulaiman. Oh, saudagar besar itu, Datuk. Jangan kau sebut-sebut dia saudagar besar. Aku robek nanti mulut. Maaf, Datuk. Itu kata orang. Orang itu bohong. Saudagar yang besar cuma aku. Kau dengar baik-baik. 20 tahun yang lalu, aku masih berdagang ikan kering di pasar Kampung Jawa. Itu semua orang tahu. Sekarang, rumah sewaanku berpuluh-puluh. Hampir seluruh tanah di Padang ini milikku. Ini tidak semua orang tahu. Jadi aku ini pendekar, saudagar terkaya di Padang ini. Sekarang datang Bagindo Sulaiman. Dia mau menyaingi aku. Di mana-mana dia berbuat seakan-akan dia terkaya. Dalam hati aku berkata, kekayaanmu belum seberapa dibanding dengan kekayaanku. Tapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Akibatnya, orang menganggap dia lebih dari aku. Aku tidak bisa tidur dengan itu. Makanku pun jadi tidak enak. Aku tidak senang. Di Padang ini ada saudagar yang berani bersaing dengan aku. Sebelum dia jatuh, tapi ku belum puas. Ini kerja untukmu dan murid-muridmu. Kau boleh pakai uang berapa kau perlu. Serahkan pada saya, Datuk. Tapi kenapa kita harus ada di sini, Datuk? Semua pohon kelapa ini harus diobati hingga busuk dan tidak berbuah. Besok malam kau kerjakan dengan murid-muridmu. Tapi bagaimana dengan penjaga itu, Datuk? Kelihatannya ilmunya tinggi juga, Datuk. Tulang rusuk saya masih rasa sakit kena kakinya, Datuk. Kalau orang tanggung-tanggung, bisa patah dia buat, Datuk. Dia sudah kubeli. Dia sudah bermuka 2. Besok dia ikut membantu kau. Itu makanya kau malam ini kuperkenalkan padanya. Sudah itu, kau harus mengusahakan supaya perahu yang membawa barang-barangnya tenggelam. Dan orang-orangnya yang ada di sana dibujuk supaya jangan mau bekerja lagi padanya, tapi pindah pada kita. Kemudian baru toko dan gudangnya kau bakar. Itu pekerjaan berat, Datuk. Banyak ongkosnya. Aku makan sedikit.
Berapa uang yang kau perlukan? Terserah. Kalau begitu, Datuk, membunuh saudara sekampung pun saya bersedia. Tapi awas, kalau kau tidak berhasil, jangan lagi coba-coba menemui aku. Baik, Datuk. Tiga bulan sudah Samsul Bahri barangkit ke kota Batawi. 3 bulan lo Siti Nurbaya bapisah melaju kasihnya. Indah mancalik wajah pindah tadanga suaranya lai. Cuitu bana mula di Siti Nurbaya. Saja hari pencarian mula orang nambadu. Indah takana lai mula dimandikan duang. Cuitu bana sawakatu itu. Indah kalupin di matu. Indah kailang dalam mati. Anak Cino bermain wayang, anak kaliang bermain api. Jika siang udah terbayang, kalau malam jadi buah mimpi. Pucuk paru salar paru, pucuk mingkudu orang taduangkan. Adik Jawa udah pun Jawa, kita saling merindukan dia. Padang panjang mula jalan ke Padang, babelok jalan ke Umpun Bulu, malompek tarwi ke Subadang, babelok lo jalan ke Bukit Tinggi. Jika siang mula udah terbayang, kalau malam mula awak indak tidur. Kalau siang pikiran kusui indak selesai. Udah Samsul Bahri tetap terbayang dalam hati mandi. Nur? Iya, Bu. Apa yang kau menungkan? Tidak. Saya cuma memperhatikan ayam sibuk makan. Nur? Nur? Iya, Bu. Buka pintu. Ada apa, Bu? Ibu mau masuk. Nur? Iya. Kau menangis? Tidak, Bu. Matamu merah? Mataku kemasukan debu. Kau dimarahin ayahmu? Ini surat dari siapa? Samsul. Ada berita buruk? Kalau begitu, kau rindu padanya.
Nur, coba ceritakan pada ibu. Apa kalian sudah mengikat janji? Jangan takut. Ceritakan saja. Ibu juga senang kalau kau memilih Samsul dan Samsul memilih Nur. Begitu juga ayah. Iya, Bu. Samsul menyatakan cintanya pada Nur. Dia tanyakan apa Nur mau jadi istrinya. Lalu, apa katamu? Kalau kau tidak mau, bilang sama ibu. Ibu akan tolak lamaran orang tuanya. Nur mau, Bu. Sudah gadis anak ibu. Nanti ayah akan ibu beritahu. Ayah tidak akan marah. Ibu yakin ayah akan senang. Lalu, mengapa menangis? Berita dari Betawi baik. Rindu ya. Kata orang tua-tua, lurus jalan ke Payakumbuh, bersimpang lalu ke Kinali. Jika hati sama sungguh, kering lautan bisa dinanti. Iya, tapi dia begitu sedih. Coba ibu dengar. Silakan Gusti Mas Tempayan. Sila mengobat dagang yang rawan. Penyakit hebat tidak berlawan. Sebagai kayu penuh cendawan. Silakan adik, silakan Gusti. Sila mengobat luka di hati. Jika lambat adik obati, tentulah abang fana dan mati. Pandai dia berpantun. Tapi kalau dia mati bagaimana, Bu? Kenapa mesti mati? Ini dia tulis. Tentulah abang fana dan mati. Nur, belum ada orang menulis pantun seperti itu langsung mati. Ibu berolok-olok saja. Iya, tapi kau jangan termenung saja. Masih lama ya, Bu? Nur, sedang kering lautan bisa ditunggu. Apalagi saat tamatnya seorang dokter. Kalau dia sudah jadi dokter, umurnya sudah 22 tahun. Itu usia yang cukup. Tidak baik kawin terlalu cepat. Lihat saja tuh Putri Alia. Dikawinkan orang tuanya waktu berumur 13 tahun. Setiap kali mengandung, keguguran. Badannya tetap saja pendek. Karena dia sudah tidak mau tumbuh lagi. Tapi kata orang, di Betawi itu banyak gadis-gadis cantik. Belum apa-apa sudah cemburu. Ah, Ibu. Percayalah pada ibu, nak. Biar 10 bidadari lewat di depannya. Kalau kau mendehen di belakangnya, ia akan lebih dulu berpaling. Betul, Bu. Tentu saja betul. Coba, apalagi isi suratnya selain pantun itu? Lucu-lucu. Tapi kadang-kadang kita kasihan juga. Ini coba Ibu lihat. Barangkali kau belum tahu, hampir pada tiap sekolah tinggi ada adat yang dalam bahasa Belanda disebut onhuneng. Kami disuruh mengerjakan macam-macam yang aneh-aneh. Arifin disuruh membeli minyak.
Inholan satun hop jaya pancila sila hop sasa. Sini! Kamu ke sini! Cepat Sinus, cepat. Ayo. Cepat sini! Jalan. Ayo. Seperti kelapa. Ayo. Kayak cacing. Cepat! Tunggu! Bodoh. Tunggu juga! Tunggu! Semuanya jongkok. Ini uang 1 sen. Ambil. Beli minyak. Terus kamu bawa sama apa? Bisa pakai kantong celana kamu? Tidak, Itu apa? tidak Tuan. Nah, itu kan sopan. Jadi kamu perlu apa? Botol Tuan. Nah, kasih dia botol. Nanti minyak seharga 1 sen itu dia buang. Kita rugi 1 sen. Iya. Ambil botol 2 ekor. Ayo, cepat. Cepat ambil botol. Bro. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Hei. Yang keras. Ayo kembali. Apa saya bisa minta botol limun Tuan? Limun. Apa itu botol limun? Botol bekas limun Tuan. Bisa. Kamu. Botol ini tolong diisi limun. Cuma kalau botol ini sudah berisi limun, terus minyak seharga 1 sen itu kamu taruh mana? Kamu taruh mana? Biar dia minum dulu sampai habis. Biar perutnya pecah. Ceplok. Kau mau nggak kamu? Kamu mau? Perut kamu pecah. Tidak Tuan. Nah, lalu bagaimana? Saya akan beli minyak dengan botol ini Tuan. Nah, itu lakukan. Kerjakan, ayo kerjakan. Cepat. Cepat. Ayo, keluar. Kayak cacing. Cepat, ayo angkat. Ayo cepat angkat. Nyok. Cepat. Cepat. Ayo toh. Ayo cepat. Cepat. Oh, kena elek tangkem kiri. Cepat. Ayo cepat. Cepat. Hei, kamu. Cengengesan. Hasan. Nih. Kenapa? Kamu ketawa? Tidak tahu, Tuan. Jawab seenaknya. Tidak tahu sopan santun. Tahu tidak apa yang kamu lakukan jika kamu ditegur sama seniormu? Tahu, Tuan. Apa? Memberi hormat, Tuan. Kerjakan. Itu dong. Tidak tahu, Tuan. Kamu melawan ya? Tidak, Tuan. Alah. Lalu apa maksud ucapanmu tadi, ha? Ayo, apa? Ayo. Coba. Mengulang ucapan sebelum memberi hormat, Tuan. Coba ulangi ucapanmu tadi. Tidak tahu, Tuan. Loh, kamu sinting ya? Sudah.
suruh dia tangkap ayam. Tangkap ayam saja. Ayo cepat ayam. Cepat tangkap. Hei, cepat tangkap. Tangkap. Ayo. Cepat. Hei. Tangkap. Tangkap ayamnya. Ayo. Terus, cepat, bro. Hei, tangkap ayamnya. Hei, tangkap cepat, ayo. Saya lihat kalian berdua ini pemberani ya. Kalian ingin jadi dokter. Iya Tuan. Nah, kalau kalian ingin jadi dokter, kalian harus berani. Ya, mau diuji? Kalian berani atau tidak? Mau Tuan. Bagus. Kamu berdua memang kelihatannya anak yang bagus. Oleh karena itu, saya perlu menguji. Kamu berdua akan saya beri tugas jaga di kamar mati. Bagaimana? Apa? Tuan, saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Oh, boleh. Menangkap ayam boleh. Tetapi tugas di kamar mati itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebentar. Apa ada mayat baru? Yang ada bahkan lebih bagus dari baru. Jadi mayatnya itu sudah dikubur 20 tahun yang lalu. Kemudian digali lagi. Jadi tinggal tulang belulang saja. Konon dulunya orang ini mati bunuh diri. Jadi kemungkinan untuk menjadi hantu itu besar sekali. Tuan, saya pilih menangkap ayam saja, Tuan. Kalau perlu, Tuan, saya bersedia menangkap 2 ekor, Tuan. Boleh. Kamu ini berdua memang anak yang baik. Jadi boleh, Tuan. Boleh. Asal tugas yang ini sudah selesai. Jalan. Mampus. Ayo jalan, coba jalan. Ayo jalan. Tunggu. Ayo masuk. Ayo. Ayo cepat masuk. Saya mau nangis saja, Sam. Jangan berteriak. Nanti kau terdengar senior, kau bisa dimasukkan dalam liang kubur. Saya mau nulis surat sama Bapak, Sam. Saya tidak mau jadi dokter, Sam. Saya mau jadi mantri polisi, Sam. Sam, apa itu, Sam? Sam! Tolong! Ada-ada saja ulah anak muda. Kasihan teman Samsul. Untung Samsul tidak apa-apa. Samsul kan pemberani, Bu. Ayah pulang, Bu. Iya, Ayah. Ayah. Kenapa cepat pulang? Saya mau ke Padang Panjang. Ada apa begitu tiba-tiba? Mau menemui beberapa pemilik toko di sana. Aneh. Mereka tidak mau melakukan pembayaran. Padahal semuanya toko yang biasa mengambil barang dari kita. Kini mereka tidak mau mengambil barang lagi dari kita. Apa salahnya? Apa barang-barang kita terlalu mahal barangkali? Malahan sebaliknya. Tawaran kita jauh lebih rendah dari toko-toko yang lain. Barangkali ada sebab yang lain. Saya ingin tahu itu. Engkau pergi sendiri? Tidak.
Meringgi menawarkan diri untuk menemani saya. Dia ada di depan. Temui dia dulu. Dia begitu baik, menawarkan bantuan pada kita. Apa kabar Rangkayo? Baik-baik saja? Baik, Engku Datuk. Mau ke Padang Panjang? Iya, Engku Bagindo kesulitan dengan langganan-langganannya di Padang Panjang. Saya mau bantu ikut menyelesaikan. Kebetulan saya kenal baik dengan mereka. Buatan kopi untuk Engku Datuk, Nur. Tidak usah Rangkayo, kami mau cepat. Sebentar lagi kereta akan berangkat. Kebetulan saya bawa sutera Perancis, barangkali cocok untuk Rangkayo. Ini barang contoh, bukan untuk dijual. Saya mau berikan pada Rangkayo. Ini cocoknya untuk orang muda, Engku Datuk. Saya ini kan sudah tua. Malu pakai warna-warna begitu. Kalau begitu, biarlah untuk Nurbaya saja. Barangkali istri Engku Datuk suka. Mana dia suka pada kain-kain begini? Dia perempuan kampung biasa, Rangkayo. Ambillah, Nur. Terima kasih. Tidak usah, Engku Datuk. Bagaimana, Engku Datuk? Kita berangkat saja supaya jangan ketinggalan kereta api. Engku Datuk belum minum? Terima kasih, lain kali saja Rangkayo. Sutera Engku Datuk nih? Sengaja saya tinggalkan. Kalau Nurbaya tidak mau, berikan pada orang lain. Baik hati juga Engku Datuk itu ya, Nur. Saya tidak percaya dia orang baik. Jangan begitu, Nur. Hidup berburuk sangka itu tidak baik. Berdagang sekarang lebih banyak susahnya daripada senangnya. Iya. Tapi ya, mau apa lagi? Kita ini memang pedagang. Iya. Saya betul-betul heran. Kenapa mereka begitu tiba-tiba menunggak membayar dan menolak mengambil barang baru. Padahal mereka ini sudah belasan tahun menjadi langganan saya. Kalau begini, saya bisa kesulitan mendapat uang tunai untuk membayar pesanan-pesanan saya. Memang. Tapi seperti saya katakan, Bagindo tidak perlu betul merisaukan hal itu. Iya. Kalau engkau Bagindo perlu uang tunai, saya bersedia meminjamkan. Terima kasih, Engku Datuk. pulang, Bu. Mungkin urusannya belum selesai. Bu, saya tidak percaya dengan Datuk Meringgi. Saya tidak percaya dia akan menolong ayah. Kenapa? Entahlah. Bersangka buruk itu tidak baik, Nur. Kita belum pernah disakiti Datuk itu. Sampai sekarang Ibu lihat dia orang yang baik hati.
padam. Lalu ia menengok ke bawah. Ia lihat Nur dari bawah mengikutinya. Ketika Nur hampir sampai di dekatnya, tiba-tiba datang Datuk Meringgi. Lalu Nur direnggutnya. Melihat itu Sam turun dan berkelahi dengan Datuk Meringgi. Akhirnya kami semua jatuh ke dalam jurang. Barangkali itu alamat buruk, Bu. Itu mimpi. Dan mimpi permainan tidur. Hati-hati itu baik. Tapi jangan pandangan terhadap seseorang dipengaruhi oleh mimpi kita. Iya, Bu. Mau kemana kau? Mau menulis surat. Pada Sam? Iya. Ceritakan yang baik-baik saja. Hingga dia tidak selalu pikirannya kemari. Hingga sekolahnya tidak terganggu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya Samsul, Bu. Duduklah, Kak. Ini ada kiriman dari Sam untuk Nur. Terima kasih, Bu. Ayo buka ya. Salak Betawi. Siapa yang bawa, Bu? Ada kenalan penghulu. Kebetulan baru pulang dari Betawi. Rupanya dia ketemu Samsul. Engkau penghulu di rumah? Tidak. Dia ke rumah kakaknya Putri Rubiah. Anaknya yang perempuan mau dijodohkan sama Sultan Mansur. Kerja Sultan Mansur itu apa? Itulah. Anak itu tidak punya pekerjaan. Kecuali petantang petinting ke sana kemari. Bangsa laki-laki yang hidupnya karena diongkosi istrinya. Kenapa dibiarkan, Kak? Engku penghulu kelihatannya enggan membicarakannya. Ia mengambil sikap membantu saja. Ia menyerah saja pada keinginan kakaknya itu. Sedangkan sama saya, sama sekali dia tidak anggap. Sedangkan menegur saya, di antara iya dan tidak. Cuma baru-baru ini dia datang. Permintaannya aneh. Apa? Dia menaksir yang biasa saya pakai. Untuk ia anaknya, katanya. Jangan dibersihkan, katanya. Permintaan apa pula itu? Tidak boleh dibersihkan. Sudah saya sampaikan pada engku penghulu. Apa kata engku penghulu? Berikan. Tapi sebelum diberikan, bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Hingga tidak selembar rambut pun yang boleh tinggal. Engku penghulu pulang rupanya. Saya pulang dulu. Ada terima surat dari Samsul, Nur? Ada, Bu. Syukurlah dia masih menyempatkan diri. Kelihatannya dia sibuk dengan pelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harum baunya. Saya mau menulis surat dulu, Bu.
Siapa kau? Ada urusan apa kau? Aku penjaga toko ini. Rupanya kalian mau membakar toko ini. Mudah kenal. Biar itu terbakar. Ayo cepat. Cepat. Terbakar. Entahlah, coba Bu lihat. Kemana orang-orang banyak itu? Kelihatannya ke tempat kebakaran itu, Bu. Toko-toko ayahmu di sana. Cepat sedikit, Le. Mari kita lihat pada penghulu. Ayo. Saya sendiri kurang tahu, Rangkayo. Orang-orang banyak nih semua pergi ke pasar Gadang. Toko ayah dan saya di sana. Oh ya? Di mana tempat itu? Pergi ke Padang Panjang. Kalau begitu Rangkayo diam di sini sampai saya kembali. Ayo, Li. Sebaiknya kau pulang saja, Li, biar aku jalan kaki. Jangan lewat. Lewat. Toko siapa-siapa saja yang terbakar? Toko Pasindo Sulaiman. Dalam sekejap, habis hasil usaha bertahun-tahun. Kau jangan menangis, Nur. Ini ujian Tuhan yang ditimpakan pada kita. Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ada yang jadi pertanyaan bagi saya. Kedua toko yang paling ujung yang terbakar serentak. Rasanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Malam itu tidak ada angin keras. Jadi bagaimana mungkin api begitu saja melompat menyeberangi toko kedua? Kebakaran ini seakan-akan disengaja. Entahlah engkau. Rasa-rasanya
Saya tidak punya musuh. Tidak pernah menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi orang yang sirik mungkin saja ada. Kalau itu soalnya, terpulang pada Tuhanlah. Toko-toko itu diasuransikan? Oh. Belum. Kalau begitu ganti rugi tidak bisa diharapkan. Tidak. Lalu, bagaimana Angku Bagindo? Saya rasanya tidak bisa banyak menolong. Tidak usah dipikirkanku. Saya masih bisa berusaha. Saya masih punya perahu 5 buah. Seburuk-buruk keadaan saya masih bisa menjual kebun kelapa di ujung karang. Yang menyedihkan, salah seorang penjaga toko mati terbakar. Siapa? Udin. Tidak habis saya pikir. Apa mungkin begitu lelap dia tidur sehingga dia tidak merasakan panasnya api? Anaknya banyak sekali. Kasihan istri dan anak-anaknya. Saya sudah kirimkan uang santunan untuk mereka. Sudahlah. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Mari kita pulang. Engku Bagindo, biarpun kesanggupan saya kecil sekali, tapi kalau ada yang dapat saya bantu, janganlah Engku segan-segan mengatakannya. Kita ini boleh dikata sudah satu keluarga. Terima kasih. Kalau Samsu mendengar peristiwa ini, pasti ia sedih sekali. Tahu saya diberitahu. Kau juga, Nur. Jangan terlalu bersedih. Selama ada umur, pasti ada rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perahu Bagindo, di depan sedang menunggu juragan Perahu Bagindo. Sebentar, saya ke depan. Kalau begitu, sudah masuk hasil hutan dari Painan. Semua perahu sudah masuk? Apa yang kalian bawa? Apa dapat rotan yang saya pesan itu? Rotan tidak ada, Angku Bagindo. Muatan kapal cuma sekadar yang kebetulan ada. Dan tukang-tukang pencari rotan itu pun menolak menjual hasil hutan mereka kepada kita, Angku Bagindo. Menolak? Kenapa? Harga yang kita tawarkan kan harga pasaran biasa. Betul. Tapi rupa-rupanya ada saingan yang menawarkan harga yang tidak masuk akal, Angku Bagindo. Siapa? Tidak jelas orangnya. Tapi kalau tidak salah, dia datang dari padang ini juga.
Ikan yang lain bagaimana? Ada sedikit kelapa cungkil, tapi itu pun tidak sampai kemari, Angku Bagindo. Kenapa? Perahu kita tenggelam di tengah laut. Semua anak perahu selamat. Selamat. Diselamatkan oleh perahu lain, Angku Bagindo. Tapi semua muatan perahu habis, Angku. Perahu mendadak bocor. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Angku? Angku sakit. Kayo. Kayo. Angku Bagindo sakit, Kayo. Ayah kenapa? Kenapa, Angku? Ayah. Ayah. Tidak apa-apa. Cuma sedikit capek. Mungkin kurang tidur. Ayo masuk. Ayo, Angku. Rupanya Angku Bagindo kurang tidur. Betul, Kayo. Saya kira pun demikian. Biarlah beliau beristirahat sebentar. Nanti kami bisa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya ayah baru terima kabar buruk. Ibu kira tidak. Mungkin dia kurang tidur. Bagaimana dengan hasil pekerjaanmu? Baik, Datuk. Soal toko Bagindo Sulaiman, kita sudah sama-sama tahu. Perahu-perahunya yang di Painan sudah berlayar kemari, Datuk. Berlayar? Jadi apa saja kerjamu? Kerja saya baik, Datuk. Perahu-perahu itu tidak ada yang sampai kemari, Datuk. Semuanya tenggelam ke dasar laut. Semua orang Bagindo Sulaiman di Tarusan dan di Painan sudah berada di pihak kita. Saya janjikan kita akan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Berapa tinggi? Cukup hingga mereka pindah pada kita. Enak saja kau bilang harga lebih tinggi. Mentang-mentang bukan uang kau. Itu namanya enak buat kukuran. Kelapa yang akan habis, kau tidak peduli. Ya, kalau Datuk keberatan, saya akan adakan penawaran sesuai dengan harga pasaran, Datuk. Tapi jangan salahkan saya, Datuk.
kalau mereka berbalik meninggalkan kita. Apalagi kabarmu tidak ada yang enak. Semuanya memerlukan uang. Kebun kelapanya bagaimana? Oh, sudah diobati. Pokoknya dalam minggu-minggu ini Datuk bisa melihat hasilnya. Pendeknya, Bagindo Sulaiman karam sudah. Dia sudah melarat, Datuk. Lalu? Kita cuma menunggu dia bunuh diri. Apalagi, Datuk? Apalagi, aku ingin anaknya. Anak apa, Datuk? Anak gadis Bagindo Sulaiman. Kau kira anak apa? Anak sapi? Apa mesti kuteriakan padamu? Jangan, Datuk. Nanti kedengaran sama istri Datuk. Biar. Dia memang sudah harus kupulangkan ke rumah orang tuanya. Datuk, baru seminggu yang lalu Datuk nikahi dia. Jadi bagaimana? Sekarang istriku sudah 4. Kalau ditambah dengan Nurbaya, kan jadi 5. Jadi bagaimana, Datuk? Apa perlu anak gadisnya diperkosa? Kalau itu terpaksa, saya sendiri yang melakukannya. Kalau itu kau lakukan, kau kusuruh. Aku mesti mengawininya. Kau betul-betul keledai. Hal ini belum pernah dibicarakan, Datuk. Apa yang harus kulakukan? Makin kulihat dia, makin cantik rupanya. Kulihat sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Cobalah saya pikirkan, Datuk. Bagaimana caranya supaya dia mau pada Datuk? Yang menarik bagi perempuan ada pada Datuk. Kenapa harus risau, Datuk? Apa? Uang. Jadi kalau begitu, habislah semuanya. Tidak. Kita masih punya kebun kelapa. Tapi ayah akan usaha lagi. Itu biasa dalam berdagang. Ada kalanya kita jatuh, tapi setelah itu kita bangun lagi. Tapi ayah kan butuh modal. Dari mana bisa kita peroleh ya? Satu-satunya orang yang paling kuat modal di Padang ini Datuk Meringgi. Nanti ayah akan pinjam dari dia. Datuk Meringgi? Ya. Jangan, ayah. Kenapa tidak? Dia baik. Dalam perjalanan ke Padang Panjang tempo hari, dia sudah bicarakan itu pada ayah. Dia bilang, kalau ayah butuh modal, dia bisa membantu. Tapi lebih baik tidak, ayah. Nur tidak percaya dia itu orang baik. Jangan khawatir, Nur.
Dalam dunia dagang, soal pinjam meminjam itu biasa. Seperti saya katakan, kapan saja Empu Bagindo perlukan, saya akan sediakan. Berapa saja? Saya kira 10.000 cukup. Saya akan kembalikan dalam waktu 3 bulan. Baiklah. Nanti sore saya ke rumahku mengantarkan uang itu. Terima kasih, Engku Datuk.